Halo ibu-ibu dan bapak-bapak, perkenalkan nama saya Nida Eftina Nabiha dari Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan membagikan informasi mengenai pentingnya merawat arsip keluarga. Sebelum kita memulai, apakah ibu dan bapak sudah mengetahui arsip keluarga? Sebelum mengetahui arsip keluarga, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa itu arsip. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dalam media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sekarang ibu dan bapak sudah tahu tentang arsip keluarga kan? Selanjutnya, mari sama-sama kita cari tahu apa itu arsip keluarga. Arsip keluarga merupakan khazanah arsip atau manuskrip yang tercipta sebagai informasi terekam mengenai keberadaan dan peran individu anggota keluarga dalam hubungannya dengan masyarakat serta cara mereka dalam mengelola kekayaan keluarga. Arsip keluarga juga merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media untuk mendukung aktivitas keluarga seperti pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, ataupun yang lainnya. Arsip keluarga terbentuk dari hasil kumpulan berkas anggota keluarga mulai dari ayah, ibu, anak-anak, dan sebagainya. Semakin banyak anggota keluarga, maka semakin banyak arsip yang tercipta. Arsip keluarga juga dikategorikan sebagai arsip perseorangan. Lalu, mengapa arsip keluarga penting untuk dirawat? Alasannya yaitu, pertama, untuk menjaga informasi yang terkandung dalam arsip, yang kedua, sebagai bukti otentik, yang ketiga, sebagai warisan yang harus dijaga, dan yang terakhir, agar arsip mudah ditemukan saat dibutuhkan. Adapun jenis arsip keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kartu keluarga, ada akta kelahiran, kartu tanda penduduk atau KTP, akta perkawinan, surat izin mendirikan bangunan, dan surat-surat lainnya seperti surat izin mengemudi atau SIM, dan BPKB. Bagaimana cara mengelola arsip keluarga? Yang pertama, cek kebenaran arsipnya. Pastikan data identitas diri keluarga terekam dalam arsip keluarga. Salah satu contohnya yaitu adalah akte kelahiran. Kebenaran dan keakuratan data yang harus terekam dan tercantum dalam akte kelahiran adalah nomor akte, nama lengkap anak kelahiran, tanggal kelahiran anak, tanggal, bulan, tahun, anak keberapa dari orang tua, tanggal pengesahan, dan nama kantor catatan sipil kabupaten atau kota setempat. Data identitas yang tercantum dalam akta kelahiran akan menjadi dasar untuk penentuan data pada arsip keluarga lainnya. Selain keakuratan data yang tercantum dalam akta kelahiran, yang perlu diperhatikan dalam penciptaan akta kelahiran ini adalah jarak waktu pelaporan dan waktu kelahiran bayi. Dan untuk kartu keluarga, keakuratan data yang harus terekam dan tercantum dalam KK adalah susunan, nama anggota keluarga, hubungan, dan jumlah anggota keluarga. Hal ini dilakukan baik pada saat pembuatan KK pertama maupun pada saat perubahan atau mutasi. Yang kedua, melakukan klasifikasi arsip keluarga. Ada beberapa klasifikasi dalam mengelola arsip keluarga. Tapi untuk lebih memudahkan klasifikasi, maka dilakukan berdasarkan anggota keluarga. Misalnya, dalam anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan juga tambahan klasifikasi lainnya seperti aset yang meliputi sertifikat rumah atau KK,
dan bukti pembayaran seperti pembayaran listrik. Jika sudah diklasifikasi, maka arsip akan dimasukkan ke dalam map, baik itu map plastik, karton, ataupun clear holder. Lalu diberi label dan diberi nama sesuai klasifikasi yang sudah ditentukan. Untuk arsip yang berupa foto, maka arsip tersebut akan ditempatkan di album foto dan diberi tanda pada album yang berisi informasi agar informasi yang terkandung dalam foto bisa terjaga. Untuk menyimpan arsip, terutama arsip penting, simpanlah arsip tersebut ke dalam lemari ataupun di rak tinggi, sehingga arsip tidak dapat mudah rusak karena terendam air saat banjir. Agar arsip awet, hindari kontak langsung antara arsip dengan cahaya lampu ataupun matahari. Dan jangan taruh arsip di tempat yang lembab dan gunakan kapur barus untuk menghindari adanya serangga yang masuk. Secara berkala, lakukan seleksi terhadap arsip dan sisihkan arsip apabila arsip tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Yang terakhir, buatlah backup pada arsip keluarga. Bisa melakukannya dengan fotokopi dan menyimpannya di tempat yang terpisah dari arsip asli, ataupun melakukan alih media arsip ke dalam media yang berbeda. Misalnya seperti men-scan ataupun memfoto arsip tersebut lalu menyimpannya ke dalam komputer. Jika arsip terkena banjir, bagaimana cara memperbaikinya? Ibu dan Bapak bisa langsung mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia untuk melakukan perbaikan arsip. Berikut prosedur layanan perbaikan arsip milik masyarakat yang terkena dampak bencana. Pertama, mulai dari masyarakat akan diterima di Humas Arsip Nasional Republik Indonesia. Humas Arsip Nasional RI berkoordinasi dengan Subdit Restorasi Arsip. Bersama petugas, masyarakat akan ke Subdit Restorasi Arsip yang berada di Gedung G01. Subdit Restorasi Arsip akan memeriksa tingkat kerusakan arsip. Setelahnya akan keluar hasil pemeriksaan dari arsip tersebut. Ada dua hasil pemeriksaan, yaitu arsip yang tidak dapat direstorasi dan arsip yang dapat direstorasi. Jika arsip yang tidak dapat direstorasi, maka akan dikembalikan ke pemilik arsipnya. Jika arsip tersebut dikategorikan bisa direstorasi, maka arsip akan diserahkan ke petugas Subdit Restorasi Arsip dan masyarakat mengisi form 1. Lalu, arsip akan direstorasi. Setelah arsip selesai direstorasi, petugas Subdit Restorasi Arsip akan menghubungi pemilik arsip tersebut, dan pemilik arsip akan datang ke Subdit Restorasi Arsip untuk mengambil arsip dan menunjukkan form 1. Selanjutnya, petugas Subdit Restorasi Arsip akan mengambil dan mengembalikan arsip yang telah selesai diperbaiki sesuai dengan nomor form 1. Petugas Subdit Restorasi Arsip akan mengisi form 2 dan buku catatan pembukuan arsip. Dan layanan restorasi pun selesai. Adapun arsip yang dapat diperbaiki seperti KTP, akta kelahiran, ijazah, kartu keluarga, sertifikat tanah, dan surat-surat penting lainnya. Mari sama-sama kita merawat arsip keluarga agar informasi tentang keluarga bisa terus terjaga. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang ada di video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.